Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidun majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk seluruh peyur tercintaku, matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke. Ini enggak tahu, ini enggak puasa ini karena hari Senin, puasanya kan besok Selasa, tapi kok sepertinya agak lelah, mungkin ya faktor kelelahan atau jenuh atau gimana gitu ya. Kalau sudah gini perlu refreshing, perlu dengar musik nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mengembalikan semangat itu biasanya aku refreshing dengan cara dengar musik gitu ya. Ini sepertinya sudah minta dengar musik, agak lelah, jenuh gitu ya. Oke, sekarang masuk seri yang ke-8 dan insya Allah ini kita upayakan ya penghujung daripada penjelasan tentang Isra sehingga kita bisa melanjutkan ke Mi'raj ya. Ini ke-8 ya. Ke-8. Oke, sebelumnya aku akan bicara dulu karena ada yang bertanya tentang kiblatain ya, kiblatain. Itu begini. Aku telah konfirmasi kepada sahabatku yang bisa dijadikan rujukan karena aku belum naik haji ya, jadi agak sulit. Aku belum naik haji dan apakah bisa naik haji tidak tahu ya. Jadi aku tidak tahu pasti data historis secara nyatanya itu tidak tahu. Jadi aku mencari orang yang pernah naik haji gitu. Dan itu pun ternyata akhirnya aku dapat sumber data yang lebih valid lagi, bukan orang yang naik haji, tapi sahabatku sendiri yang pernah hidup di sana, Makkah Madinah sana. Dia tepatnya di Jeddah dulu karena dia kerja di sana. Itu dalam kurun waktu 20 tahun ya. 20 tahun. Pertanyaannya begini ya, apakah informasi yang kita terima tentang kiblatain itu masjid dua kiblat itu seakurat apa? Gitu loh. Seakurat apa gitu. Aku tanya kepada sahabatku ini, sebetulnya kiblatain itu masjid yang mana sih? Gitu. Kalau Masjid Nabawi itu kan masjid yang kemudian dijadikan rumah Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi dalam Isra kemudian sampai di Kuba, beliau membangun Masjid Kuba kan, sambil menunggu kedatangannya sahabat Ali ya, membangun. Jadi itu yang aku gunakan pijakan sebagai Masjidil Aqsa, itu masjid yang jauh, yaitu Masjid Kubah itu ya. Sekarang aku tanya, itu mihrabnya gimana ya, mihrabnya itu gimana gitu. Terus sahabatku bilang bahwa mihrabnya itu ya ke Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Bukan ke Masjidil Aqsa. Itu kan masjid yang dibangun pertama kali itu. Ya. Nah, sementara kita harus tahu dulu apa itu kiblat, apa itu mihrab ya. Ini supaya nggak tumpang tindih gitu ya. Ini nanti kita lanjutkan, udah aku hapus saja ya. Nanti aku perjelas dulu sebelum masuk ke sini ya. Esensinya nanti aku jelaskan ya. Pertama kita harus tahu dulu ya, kiblat ya, kiblat. Leh, ambilin yang masih baru nih.
bukan kiblat, tapi gini dulu supaya kamu tahu. Eh masjid itu awalnya itu begini loh, ya segi empat seperti Ka'bah itu, ya segi empat itu seperti Ka'bah gini nih. Pertanyaanku, kalau kamu sholat di luar Ka'bah sih kamu tinggal menghadap ke sini, di sini menghadap ke sini kan, di sini menghadap ke sini kan, di sini menghadap ke sini. Ini Ka'bahnya kan, titik acuan yang disalahpahami oleh teman Kristen, dikira ini mbah batu karena di pojoknya nanti ada Hajar Aswad, padahal masalah batu itu sudah ada sejak zamannya Kanjeng Nabi Yakub waktu dia Isra juga. Kalau kita di luar sih kita ya begini menghadapnya. Pertanyaanku, kalau kita sholat di dalam Ka'bah, ini kan ruangan ini, menghadap mana? Coba. Ini pernah jadi diskusi hangat ini. Kalau kita di dalam Ka'bah, terus kita sholat tuh menghadap mana? Kalau kita ada di luar Ka'bah, Ka'bah ini menjadi kiblat, ya. Ini menjadi kiblat. Inilah kiblat, titik pancang, arah pancang ya. Ini kiblat. Jadi kita berkiblat, arah kita itu ke Ka'bah ini. Kalau kita di luar sini, ini, ya. Masalahnya kalau kita ada di dalam, gimana? Kalau kita ada di dalam sini, kita mau sholat mengarah kemana? Itu menjadi sebetulnya tidak selalu serius, tapi waktu kita berdiskusi dulu itu ya ribet juga ya, masing-masing dengan pendapatnya sendiri gitu. Ini tentang kiblat, oke? Ini tentang kiblat. Aku hapus lagi. Sekarang kita berbicara kiblat, hati-hati. Kiblat itu kan cara pandang atau arah pandangan. Kiblat itu nanti ada dua lagi. Kiblat sholat atau kiblat milah. Hati-hati kalau baca Al-Quran, ini sudah pernah kita singgung ya. Kiblat itu berbicara kiblat sholat apa kiblat milah. Kemarin aku diskusi sama guru Al-Quranku, mengatakan, apa artinya kiblat sholat kita itu sudah seperti yang ditunjukkan oleh Allah, tapi ternyata kiblat milah kita masih seperti mereka. Artinya goiru Islam itu apa artinya? Masalahnya kalau sudah berbicara kiblat ya, cara pandang mainstream itu selalu berbicara ini. Lupa bahwa milah itu juga ada kiblatnya. Aku sudah bilang kemarin, seseorang menteri ketika dia alumni Berkeley, maka kalau dia menteri ekonomi, maka kiblat ekonominya itu Berkeley. Nanti kalau dia dari alumni Harvard, nanti kiblat ekonominya mesti Harvard. Itu sudah naturali begitu. Itu bukan kiblat yang ini, itu kiblat yang milah. Itu loh ya. Kiblat yang milah ini. Masalahnya kalau kita baca Al-Qur'an kiblat, kita otaknya harusnya itu berpikir ini mana ini? Sholat atau milah? Nah, kita larinya langsung ke sini. Ini yang jadi masalah, kiblat sholat. Ya, kiblatnya kiblat sholat. Padahal ada kiblat dua. Dia itu berbicara tentang kiblat sholat atau kiblat milah. Ditambahkan lagi guru Al-Qur'anku bilang, apa artinya lah kiblat sholatnya sudah benar, tapi milahnya kiblatnya masih tetap ke sono-sono aja. Goiru Islam. Apa artinya? Artinya ya, jangan sampai kita mengabaikan kiblat milah ini, hanya terfokus pada kiblat sholat ini. Itu kerangka berpikirnya begitu. Ya. Oke. Nanti kalian nganu lah ya. Kalian screenshot kalau sulit. Karena ini aku hapus, aku tulis, aku hapus, aku tulis, aku hapus supaya cukup tempatnya. Ini kiblat ya. Nanti ada lagi yang namanya mihrab. Ya. Ada yang namanya mihrab. Tolong kalau tulisannya salah dibenarkan ya. Yang penting kalian ngerti lah dulu permasalahannya. Nah, mihrab. Ya, berarti kita
sekarang berbicara tentang kiblat yang itu perspektifnya sholat, karena kita ini membicarakan eh, kiblatain ya, masjid yang katanya dua kiblat, katanya ceritakan begitu. Jadi kiblat ini apa ya? Ya arah ya. Mihrab ini apa? Mihrab ini ruang khusus. Ruang khusus. Ya. Ruang khusus. Dulu itu masjid itu ya seperti Ka'bah itu ya begini. Ruangannya. Baru kemudian tapi kembali budaya ya. Budaya itu sulit. Kita perlu waktu untuk menelaah dan perlu sekian banyak referensi. Kemudian tambahlah begini. Inilah yang namanya mihrab. Ruang khusus. Kalau sekarang ini bisa menunjukkan kalau mihrabnya di sini berarti Makkah itu di sini. Karena dia arah ini. Ya, kalau dulu nggak ada ya begini doang, seperti kalau kita masuk ke dalam Ka'bah itu aku pernah konfirmasi ya segi empat gitu. Terus kalau kita di dalam Ka'bah sholatnya mau madep mana? Ya, ini proses-proses budaya yang harus kita pahami juga ya. Jadi ada kiblat, ada mihrab. Mihrab itu ruang khusus pengimaman, dan itu kemudian itu. Ya, kemudian itu dulu ya segi empat gini. Ya, kalau dari aku pernah lihat videonya, semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya, gurunya jagoan Kristol kita tingkat dunia Zakir Naik itu gurunya Ahmad Dedat. Kalau menurut Bapak Ahmad Dedat ya, kenapa ada mihrab ini itu supaya kalau kita adzan itu suaranya, dulu kan belum ada toa yang sekarang jadi polemik, dan semoga itu segera berakhir lah ya, dipahami secara bijak, supaya ketika imam itu membacakan surat-surat dijaharkan ya, tidak disirikan, itu menggema. Jadi ruangan ini membuat jamaah itu dengar gitu loh, menggema. Ya, harus ada ruang kecil. Ya, katakanlah pengaturan suara atau teknologi sound system zaman apa kita bilang, zaman batu, kira-kira begitu, supaya suaranya itu menggema. Aku pernah mendengar penjelasan dari beliau yang semoga Allah selalu merahmati dan tidur panjangnya, Bapak Ahmad Dedat, itu begitu. Ya, inilah proses budaya. Ya, proses budaya yang harus kita pahami. Terus lagi temanku itu kemarin ngobrol, ketika dia ada di Makkah, itu dia bingung juga. Dia bilang, aku ini ditawari dengan supir-supir taksi itu mau ke Masjid Nabawi, ya, yang kemudian jadi rumah Kanjeng Nabi, yang ada di Madinah itu. Mereka juga bilangnya begini, haram, haram, haram. Lah sementara teman kita ini dan kita pada umumnya ya, tanah haram itu ya Mekah itu saja dan jadi sebetulnya kan Masjidil Haram itu intinya kan Ka'bah itu, terus bangunan di sekitarnya. Kalau kita kembalikan ke asalnya ya Ka'bah teritorialnya itu kan. Yang kita pahami kan itu Masjidil Haram itu. Ternyata ketika teman kita ini naik haji, ketika dia ditawari oleh supir-supir taksi ya ke Nabawi, itu yang nyebutnya ya haram-haram gitu. Dia jadi bingung loh, ini Masjidil Haramnya berapa ini? Ya, makanya kan aku bilang tadi, Masjidil Haram itu juga julukan, sama dengan Masjidil Aqsa, sama dengan Madinah Al Munawwarah, itu julukan. Jadi kalau ada teritorial yang ada aturan tidak boleh ini, tidak boleh itu, orang kafir diharamkan masuk ya, diharamkan untuk melakukan tindakan tukaran, orang Jawa bilang berseteru, tidak boleh di situ, diharamkan. Maka tempat itu bisa saja disebut Masjidil Haram.
Begitu juga kalau ada tempat yang jauh untuk sholat, bisa saja dia dikasih nama Masjidil Aqsa gitu loh. Cuman masalahnya kita sudah terframe dengan cerita-cerita Isra Mi'raj yang sedemikian rupa dongengnya itu. Masjidil Aqsa itu seolah-olah hanya ada di Palestina sana. Gitu loh. Sama dengan tadi temanku, Masjidil Haram, Masjidil Haram. Loh, bukankah ini sudah di Masjidil Haram di Mekah kok ditawari lagi Masjidil Haram? Dia tidak tahu bahwa orang-orang sana itu mengatakan bahwa Nabawi, Masjid Nabawi dan Madinah itu juga mereka menyebutnya Masjidil Haram, biasanya disingkat Haram, Haram gitu. Nah, setelah aku konfirmasi ulang kepada temanku yang sahabatku ini ya, yang subhanallah ya, aku banyak dapat konfirmasi dari dia karena dia pernah hidup di sana selama 20 tahun ya. Makanya Raja Saudi itu disebut Malikul Haramain. Penguasa dua tanah haram. Mana? Mekah, Madinah. Nah, kerangka berpikir kita sudah bergeser. Yang dulu dikira bahwa hanya Makkah saja Masjidil Haram. Ternyata Madinah juga Masjidil Haram. Itu loh yang mulai aku tawarkan ke kalian, ya, supaya kalian bergeser bahwa Masjidil Aqsa itu bukan hanya yang di Baitul Maqdis. Kalaupun di sana disebut Masjidil Aqsa, tempat yang ya monggo lah silahkan. Dan itu menarik sekali ketika bangunannya belum ada, namanya sudah disebut dalam Al-Quran. Pertanyaannya siapa yang kasih nama itu Masjidil Aqsa dan dari mana dia dapat nama itu? Itu kan menarik untuk kita diskusikan. Jadi sekarang aku mulai mencoba perlahan menggeser kerangka berpikirmu. Ya, Masjid Kuba yang didirikan pertama kali itu ya Masjidil Aqsa juga. Sebagaimana kita sekarang tahu bahwa Madinah itu juga disebut Masjidil Haram. Makanya Raja Saudi itu disebut Malikul Haramain, penguasa dua tanah haram. Gitu. Ya. Ini tentang kiblatain, dan kiblatain itu kalau aku baca gini, Mas. Ini kemarin ada yang tanya tentang kiblatain. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kisahnya agak aneh, Mas. Bagaimana aku mau percaya? Sholatnya juga aneh. Apakah itu satu mengatakan sholat asar, satu mengatakan pada sholat duhur, mana yang benar? Ya itulah yang namanya, mungkin itu bisa dikatakan hadis. Ya itulah yang namanya sejarah seperti itu. Jadi kalau aku baca runtutan sejarahnya itu, nanti turun terus arah pemindahan kiblat itu Al-Quran Al-Baqarah surat berapa itu ya? Tolong kamu buka pemindahan arah kiblat itu. Jadi cerita itu dijadikan asbabun nusul. Makanya aku bilang hati-hati tentang asbabun nusul, hati-hati tentang seperti kemarin aku jelaskan. Oh ini surat Makkiyah turunnya di Mekah, surat ini surat Madaniyah turunnya di Madinah. Hati-hati, itu tidak exactly. Bayangkan ketika surat Al-Ikhlas saja kita diskusikan, itu sebagian jalur mengatakan itu surat Makkiyah, tapi sebagian jalur surat Madaniyah. Mana yang mau diambil? Jadi itu tidak absolut ya. Kalau perlu dipakai ya dipakai, kalau enggak ya enggak. Itu Al-Baqarah berapa yang pemindahan Ka'bah itu ya? Pemindahan kiblat judulnya itu. Kan terus cerita itu dijadikan oh itu asbabun nusulnya itu gitu. Cuman setelah aku baca pertama tentang sholatnya aja. Itu turunnya itu ketika sholat duhur atau sholat asar. Itu sudah masalah ya. Ada yang bilang duhur, ada yang bilang asar gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan rujukan. Itu yang pertama. Jadi ini ya, cerita itu dijadikan rujukan, terus apakah itu ditempelkan atau gimana ya, seolah-olah Al-Baqarah Quran surat 2144 itu asbabun nusulnya itu ya pindah arah sholat itu ya. Gini, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat ya yang kamu sukai ya. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sungguh ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar ya, dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, cerita tentang
Kanjeng Nabi sholat terus beralih kiblat, itu dijadikan asbabun nusul turunnya ayat ini. Apa benar begitu? Ya. Itu Quran surat 2, nggak usah aku tulis lah, kemarin sudah kita kutip. Quran surat 2 144 Al-Baqarah ya. Karena ceritanya begini, begitu turun itu ketika Kanjeng Nabi masih sholat 2 rakaat. Ya. Sedangkan duhur itu 4 rakaat. Masa iya sih begitu sholat Allahu Akbar dapat 2 rakaat terus disuruh berpindah arah kiblat? Coba. Dan yang menarik lagi kalau kamu tahu ya geografisnya ya. Ya ini ada gambar ini ya. Gambar ini ya. Jadi kalau kita ikuti ceritanya itu jadinya begini. Sebentar, mana ini tadi? Ini ke barat ya, barat ini. Ini kan dari Kubah ini ya. Ini ke barat. Sedangkan kalau Masjidil Haram tuh ke sini. Ya. Ini ke timur. Ya. Kalau kita ikuti ceritanya itu Kanjeng Nabi sholat, entah itu duhur, entah itu asar, sudahlah ya, kita lalui aja itu juga akan jadi masalah. Menghadap ke sana, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ke barat sana. Tiba-tiba kalau kita analisa itu ceritanya, begitu 2 rakaat diperintahkan untuk berbalik menghadap ke sini. Tadi aku tanyakan begini, Cak, di sana mihrab di masjid itu ada mihrab yang 2 begini. Dia bilang nggak ada. Terus bagaimana cerita itu? Ya itulah namanya cerita, dia bilang. Sekarang kita kembali ke sini. Apa yang mungkin sholat 2 rakaat, terus turun ayat itu, terus berbalik? Kok ya tumben gitu loh. Berarti kan Kanjeng Nabi terganggu. Pokoknya nanti kalau mau turun setelah 4 rakaat, setelah salam. Terus teknisnya gimana? Ini kan Nabi kan imam nih. Di sini kan ada para makmum ini. Sholat zuhur, ya kok di situ ada yang bilang zuhur, bilang asar, baru dapat 2 rakaat turun ayat, suruh berpaling dari barat ke timur. Terus ini muter 180 derajat ini. Gimana teknisnya? Kanjeng Nabi lari ke sini, terus melanjutkan 2 rakaat, terus ini berbalik ke sini. Kan bubar ini jamaah. Itu loh. Jadi itu cerita ya, monggo lah kalau kamu mau konsumsi itu cerita. Ya silahkan ya. Kalau aku enggak lah, sudah Al-Quran sajalah. Al-Quran ya. Nanti ada hadis itu pun harus yang bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Itu sekedar penjelasan tentang kiblatain itu ya, kiblatain. Tapi setidaknya aku sudah memberikan sebuah penjelasan dari antropologis budayanya seperti itu ya. Ya aku juga mohon maaf karena aku juga belum pernah naik haji ya. Jadi aku belum pernah hadir di Masjid Kuba itu. Aku tadi berdiskusi dengan sahabatku yang sudah 20 tahun hidup di sana. Ceritanya seperti yang telah aku sampaikan itu. Itu tentang kiblatain ya. Oke. Jadi tahu ya, kiblat itu nanti ada kiblat sholat atau kiblat milah itu juga ya. Dan ada Haromain ya, Malikul Haromain ya. Sementara kita tahunya yang namanya haram itu ya, tanah haram itu ya Makkah saja, ternyata enggak, Madinah juga iya gitu ya. Itu istilah-istilah yang terus berkembang dan kita harus paham. Oke, clear lah ya ini ya. Oke. Sekarang aku akan mengerucut esensi ya. Esensinya itu apa ya? Esensi dari Mi'raj itu apa ya? Aku harus pakai gini dulu ya. Ini Bapak Abraham ya, Abraham ya. Ini yang baru leh, kok nggak jelas? Ini sebentar, mana leh? Apa Bapak salah ambil? Yang hitam apa yang hijau? Masa ini baru? Mana cari. Oh,
Bukan, ini yang lama. Iya, Bapak juga lihat. Ya sudahlah, kamu cari, bantu Bapak. Coba ya. Kalau enggak ambil lagi yang baru. Oh, ini sorry. Ini alhamdulillah ada Bapak kita dari Kutai Timur ya. Yang sering titip untuk beli spidol gitu. Terima kasih Pak atas bantuannya Pak. Ini alhamdulillah masih aman ini kondisi spidolnya ini. Bapak Abraham ya. Bapak Abraham ini kan ini ya. Ini langsung aja ke putranya lah ya. Ke putranya, nggak usah ke istri-istrinya, kita sudah sama tahu lah. Ismail. Ya. Ini Ishak. Ya. Nanti sini langsung aja kita ke Yakob ya. Esaunya tidak tidak kita diskusikan lah ya. Langsung aja ke Israel ya. Ini ya. Kan begini skemanya. Oke. Ini Kanjeng Nabi Ismail. Ini Kanjeng Nabi Ishak ya. Nanti lewat Israel ini ya. Ini menurunkan bangsa Israel tentunya. Ini bahasanya kan Ibrani. Ya. Ibrani, bahasanya Ibrani. Jadi Yesus itu nanti berbahasa Ibrani. Nanti ada bilang itu debatable juga, Aramaik. Sebetulnya mana lebih tua, apakah Ibrani apakah Aramaik, itu juga kalau aku baca penjelasannya itu debatable juga ya. Tapi setidaknya kalian tahu Ibrani ya. Israel ya. Lewat Nabi Yakob. Di sini nanti kan melahirkan ini ya. Nabi Yakob ini ya. Di sini nanti sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ini kan Arab. Ya. Jadi Israel Arab gitu loh ya. Ini apa menjadinya? Arabiun. Ya. Ini Ibraniun, ini Arabiun. Tentunya tidak sesimpel ini ya. Aku menjelaskan ini gampangnya saja. Karena kalau kita berbicara sejarah bangsa Arab itu bukunya segini loh. Nih. Ya. Belum lagi referensi yang lain. Ini ada berapa halaman ini? Ya. Kalian kalau mau beli bagus ini. 982 halaman, hampir 1000 halaman. Ini History of Arab. Ya. Jadi ini sekedar kamu paham aja. Kalau aku jelaskan secara rinci ya bisa berseri-seri lagi ya. Karena nanti ada jumhur 1, ada jumhur 2, ada musta'riba ya, yang diarabkan, ada Arab, itu macam-macam di sini ya. Ini sekedar untuk tahu aja garis besarnya. Jadi kalau kemudian dua bahasa ini mendekati ya atau mempunyai persamaan, itu kita ya enggak kaget gitu loh. Karena sumbernya dari bapak yang sama ini bahasanya. Nanti kalau ditarik lagi di bahasa-bahasa para nabi itu satu bahasa semua, bahasa firman. Yang dari bahasa firman itu nanti dikembangkan menjadi bahasa budaya. Nah, budaya terkandung tempatnya masing-masing. Ya, tapi awalnya bahasa firman. Ini panjang nanti ceritanya, nanti kita kalau cerita bahasa itu kita akan menukil Adam Smith, kita akan menukil Mario Ferry juga tentang bahasa itu kita abaikan dulu ya. Tapi setidaknya ada kesamaan antara Ibraniun dan Arabiun. Ya. Karena apa? Memang sumbernya satu. Yang satu melahirkan bangsa Arab, satu melahirkan bangsa Israel. Oke, sebagai contoh begini. Di sini nampak leh. Ya. Oh, sebetulnya asiknya di sini tapi nggak nampak nanti ya. Di sini aja ya. Di sini Ahad ya. Di sini Ehad. Ya. Ini Arabiun, ini Ibraniun. Nanti di sini Wahid. Di sini Yahid. Ya, kalau tulisan Latinnya kurang tepat ya dibenahi aja lah ya.
Yang penting kalian tahu dulu kerangka berpikirnya, ya. Nanti di sini salam, di sini shalom. Makanya kalau kita assalamualaikum, saudara kita Israel shalom aleichem, ya. Di sini nanti barokah, ya, berkah. Di sini baru, ya. Terus nanti yang hampir sama itu langit, ya. Langit di sini sama, di sini juga sama, ya. Maka kalau bahasa Ibrani itu biasanya kalau bicara langit dia bilang sama yim. Jadi akhiran yim itu tambahan, ya. Yang jelas itu sama, ya. Terus mendapat akhiran yim itu keindahan langit, langit itu agung gitu. Jadi akhiran kita sudah bahas lah itu, ya. Akhiran im itu belum tentu dia plural. Bisa juga itu majestic, ya. Seperti Elohim, belum tentu Elohnya banyak, tapi Eloh yang majestic. Belum tentu, jadi tidak mengatakan Eloh itu plural, ya. Itu sudah berapa tahun yang lalu sudah kita diskusikan. Sama. Terus ada lagi kalau huruf, ya, kalau huruf itu begini. Gini, di sini alif, ya. Di saudara kita Ibrani itu alef. Alef. Ya, di sini alif alef. Ini yang menarik. Kenapa kok AA, ya? Karena ini satu rumpun dari Bapak Abraham. Nanti dikopas menjadi budaya, ya. Masuk ke Yunani dia menjadi alfa. Masuk ke Romawi, Yunani itu alfa, bahasa Gerika, ya. Kalau ke Latin bahasanya orang Romawi itu menjadi A, seperti yang kita kenal, kita huruf Latin A. Menjadi pertanyaan, di sana alfa, di sini A, kok sama? Ini alif juga, ini alif juga. Mana yang meniru mana? Yang jelas budaya meniru agama. Itu sudah nampak, ya. Jadi ada sejarah-sejarah. Cuma kan kita berbicara dalam sekian kurun waktu yang terpisah. Jadi ya tidak gampang, tapi benang merah itu ada, ya. Nah, terus ini kan Israel itu kan Isra plus L, ya. Di sini kan nabi-nabi ini, ya, Israel itu Isra. Ini sama dengan Isra. Ya. Apa? Berjalan malam. Pendekatan-pendekatan inilah yang aku gunakan untuk aku mengambil sebuah makna tersendiri tentang Israel itu adalah orang yang berjalan malam, ada L-nya itu dalam lindungan Allah. Itu, ya. Meskipun berulang kali aku katakan di dalam kekristenan sendiri apa kata Israel itu bisa diterjemahkan itu debatable. Ada yang mengatakan hamba, aku juga heran kalau hamba dari mana? Ya. Orang Israel ini mau diterjemahkan hamba, ya tidak mungkin lah. Tapi ya terserah lah, yang namanya juga mereka tidak ada kesepakatan, ya. Yang paling mendekati kan tentang yang peristiwa pergumulan itu. Tapi itu juga enggak, karena pergumulan itu sebagai trigger saja berubahnya dari Yakub ke Israel. Bukan artinya Israel itu bergumul melawan Allah dan kamu menang, bukan begitu, ya. Jadi kalau ada yang mau mengatakan nama Israel itu seperti apa yang dia mau, ya silahkan saja, nggak ada larangan mau dinamain apa saja. Senyampang itu punya argumentasi, dan argumentasiku ini, ya, karena ada kesamaan di sini Isra, di sini Isra, ya, seperti ini Ahad, Ehad, Wahid, Yahid, Salam, Salom, berkah, Baruk, ya, sama langit, sama alif, alif, Isra, Isra. Memang lebih asik lagi kalau kita punya teman yang original, native speaker, orang Yahudi sana, orang Israel. Kita ajak diskusi enak. Sebetulnya apa arti Isra menurut mereka? Ya. Sementara itu yang aku gunakan untuk menjelaskan kepada kalian mengapa aku mengambil terjemahan tersendiri bahwa Israel itu adalah berjalan di tengah malam dalam bimbingan Allah, ya. Jadi berjalan di tengah malam, maka nanti nabi-nabi itu Isra, ya. Oke. Jelas di sini, ya.
Oke. Dan berapa lama deh? 34 ya. Bentar. 34. Oke. Sekarang kita ke sini. Ya. Sebentar, ini kita mulai dari Nabi Yakub. Yakub, aduh habis. Kalau baru dia kecil, nggak bisa besar, dia kecil. Ah, ini hurufnya. Gak apa-apa ya. Yakub. Yakub. Ya. Terus Nabi Lut atau Lot. Ya. Terus Nabi Musa atau Moses. Kalau saudara kita Israel nyebutnya Moses, Musa. Terus Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Perhatikan, ini semua Isra ini. Dan kita bahas kupas tuntas di seri-seri yang lalu. Ini Isra mereka. Ini Isra. Ini Isra juga. Ini Isra. Ya. Sama. Bisa berjalan malam, bisa perjalanan rahasia. Ya. Sekarang kita lihat Isra-nya itu esensinya apa sih? Kok mereka Isra itu? Maka tidak lain ini adalah penyelamatan dari ancaman gitu loh. Penyelamatan. Ini juga penyelamatan. Penyelamatan. Ya. Ini juga penyelamatan. Penyelamatan. Ini juga penyelamatan. Penyelamatan. Ya. Jadi esensi Isra itu penyelamatan dari apa? Dari ancaman. Ya. Di sini dari ancaman siapa? Esau yang akan membunuh. Ya. Lut penyelamatan dari apa? Dari azab yang tanahnya mau diajab sama Allah. Ya, suruh pindah dulu dia, suruh Isra. Nih. Penyelamatan. Ya. Ini Moses penyelamatan dari mana? Dari Firaun. Ya, dia membawa keluar membawa Isra kaumnya Bani Israel. Kanjeng Nabi Muhammad penyelamatan juga. Penyelamatan dari mana? Arab Quraisy, Arab Jeleboh, Arab Jahiliyah yang dikomandani oleh Abu Jahal. Ya, sebentar. Ini semoga bisa cepat ya. Jadi dikomandani oleh Arab-Arab itu ya. Kalau kelompoknya ya Arab gitu lah. Arab Bloon gitu ya. Arab Bloon itu. Arab Jahil ya. Komandannya ya Abu Jahal itu. Ya. Nih. Jadi ya esensi dari Mi'raj itu adalah penyelamatan dari ancaman. Nanti behind screen-nya beda-beda. Tapi intinya penyelamatan dari ancaman. Bahkan Yakub itu Isra-nya 2 kali. Di sini dia berangkat meninggalkan rumah, penyelamatan dari Esau. Nanti dari tempat Laban itu penyelamatan dari Laban. Makanya ketika dia pergi membawa anak-anaknya dan semua harta kekayaannya itu tanpa izin Laban, ya. Di sini ada Laban lagi. Namanya, ya. Oke. Nanti Nabi Lut penyelamatan dari azab karena kotanya itu teritorialnya mau diturunkan azab, maka disuruh Isra dulu, jalan malam, ya. Nanti Musa penyelamatan dari kezaliman Firaun.
Ya, Fir'aun. Ya. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad itu penyelamatan dari kezaliman Arab-Arab Bloon itu yang dikomandani oleh Abu Jahal. Dulu. Ya. Kalau daerahnya itu sebentar aku bacakan. Daerah tempat mereka mengatur strategi Abu Jahal dan namanya Dar an Natwa. Dar an ya, an itu an gini, Natwa. Gini. Di daerah ini Arab-Arab itu dikomandani Abu Jahal yang kemarin sudah kita bicarakan historisnya. Semua kabilah-kabilah satu persatu diutus untuk mengeksekusi Kanjeng Nabi, ya, supaya nanti tidak Bani Hashim tidak gampang untuk membalas dendam. Kalau membalas dendam dia harus menghadapi semua kabilah-kabilah, ya. Ini kan akal busuknya Arab-Arab jelebo itu, ya, Arab-Arab bajingan itu, ya, yang dikomandani oleh Abu Jahal. Abunya Jahal, abunya Bloon. Ya. Penyelamatan dari itu. Ya, oke, jelas ya, itu di daerah Dar an Natwa, ya, Dar an Natwa, agak sulit mengucapkannya, ya, itu sudah kita bicarakan, ya. Oke, yang akhirnya terus Kanjeng Nabi sudah mendapat perintah hijrah, tempat tidurnya digantiin oleh sahabat Ali, hijrah bersama sahabat Abu Bakar menempuh perjalanan jauh. Karena apa? Kalau pakai jalan yang umum dia sudah dicegat di sana. Makanya tidak tercegat dengan transit di gua, ya. Ya. Selama 3 hari sambil menunggu guide dan pembekalannya. Lalu berangkat lagi melanjutkan dengan cara berputar jauh. Ya, sehingga bisa sampailah ke Kuba yang terus bangun masjid itu, maka itu disebut Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Ya, yang kemudian terus itu kira-kira ada yang bilang sekitar 5 kilometeran nah sudah masuk Madinah. Kalau sekarang yang sudah masuk kawasan Madinah kalau sekarang. Ya. Oke, sekarang kita fokus ke Kanjeng Nabi Muhammad. Intinya esensi dari Isra itu adalah penyelamatan dari ancaman, ya. Semua begitu. Jadi kalau dikatakan seperti yang aku ceritakan dulu bahwa Isra Mi'raj itu adalah menghibur Kanjeng Nabi ketika duka, aku tolak dengan argumentasi ini. Tapi kalau ada yang masih memahami seperti itu, ya monggo silahkan, nggak ada masalah aku, ya. Tapi aku tetap bersikukuh pada argumentasiku, bukan penghiburan itu. Kalau Kanjeng Nabi diwisatakan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit sebagai sebuah hiburan, dia bertentangan dengan konteksnya. Karena konteks Quran by Quran, ya. Kalau ini kan nggak ada di Quran, harus ke Torah kita, ya. Itu semua itu Isra itu penyelamatan dari ancaman. Ya, cuman ancamannya aja yang beda-beda, nanti hampir sama itu di Moses ini. Oke, sekarang ini kita hapus. Kita hapus, ya. Kita hapus. Aku sudah jelaskan 3 tak terpisahkan. 3 tak terpisahkan. Sudah ditonton belum ini? Pertama, kedua, ketiga. Apa? Al-Quran. Al-Quran ini gak ada artinya kalau tidak ada Al-Insan. Al-Insan juga gak ada artinya, dia jadi binatang kalau gak mau berquran. Sementara ada Al-Quran, ada Al-Insan, mereka mau, Al-Insannya mau berquran, dia perlu Al-Akhwan. Ya, 1, 2, 3. Ini begini. Ya. Ini memerlukan ini. Apa ini? Kawasan atau teritorial. Teritorial. Ya, kawasan. Pada saat itu Mekah, ya. Makkah. Nah, pertanyaannya, Kanjeng Nabi Muhammad itu Isra dalam rangka penyelamatan dari ancaman yang diberikan atau yang dilancarkan oleh Arab-Arab bajingan itu, ya. Nanti Kanjeng Nabi itu targetnya yukoid, gitu loh.
Itu Kanjeng Nabi itu sudah di ujung tanduk itu, dan itu jadi kalau kita bayangkan nonton film G30 SPKI bagaimana mencekamnya itu ya. Apalagi kalau kita memang hadir pada saat itu ya sepertinya ya seperti ini, karena nyawa itu sudah di ujung tanduk. Yang tertinggal cuma 3, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, sahabat Kanjeng Nabi. Ya, tapi target utamanya yang harus dibunuh Kanjeng Nabi, makanya digantiin oleh sahabat Ali. Ya, sedangkan yang lainnya itu sudah suruh berangkat dulu. Tentunya ya sembunyi-sembunyi juga. Ya, sembunyi-sembunyi juga. Ya. Akhirnya ya kita bertanya, penyelamatan ya dari ancaman Arab-Arab jahat ini yang dikomandani Abu Jahal. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi kok diancam? Kenapa? Kenapa Kanjeng Nabi dan pengikutnya kok diancam? Ini loh. Kenapa kok diancam? Ada apa? Ada apa? Kok diancam? Ada apa? Pertanyaan besar. Aku ulangi ya. Kanjeng Nabi Muhammad Isra dalam rangka penyelamatan dari ancaman. Siapa yang mengancam? Arab-Arab jeleboh. Komandannya siapa? Abu Jahal ya. Di mana mereka memutuskan tadi ini apa namanya? Sudah lupa aku tadi ya. Ini supaya runut, supaya kamu nanti tahu bahwa kita juga itu harus Isra dan harus Mi'raj gitu loh ya. Bukan yang aneh-aneh terus didekati dengan fisika kuantum, fisika tetek bengek. Ngapain? Orang ini terjadi secara natural kok, yang tidak perlu cerita-cerita yang nggak karu-karuan kok didekati dengan fisika modern supaya bisa cocokologi. Ngapain? Ya. Ini alamiah dan kita memang harus Isra dan kita harus Mi'raj, tinggal nunggu kondisinya saja. Ya. Di daerah apa tadi? Dar Anatwa ya. Aduh, lali-lali ya. Coro Arab ini angel-angel nyebutnya. Keputusan itu diambil di Dar Anatwa. Mereka ya mungkin panitia persiapan pembunuhan Kanjeng Nabi Muhammad, kira-kira begitulah ya. Yang dikomandani oleh Abu Jahal ya. Di mana di Dar Anatwa keputusannya apa? Muhammad harus qaid. Muhammad harus kita suka bumikan. Ancaman. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad? Sebetulnya bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kamu lihat penjelasanku di Mampir Ngombe pagi tadi itu ya, bagaimana kita harus saling melindungi. Semua itu diancam. Cuman yang menjadi target utama kan pemimpinnya ya, Kanjeng Nabi Muhammad kalau bicara tentang Islam. Ya, diancam oleh Arab jahiliyah ini. Pertanyaannya, kenapa kok diancam? Tuh, ngerti kamu? Kenapa kok diancam? Coba kamu pikir dulu 1-2 menit. Insya Allah besok pagi Mampir Ngombe aku akan jelaskan surat Al-Anfal 860 tentang pemahaman kuda-kuda yang tertambat itu ya. Tapi besok lah, jangan di sini, supaya lebih enak kamu ngikutinya. Ini kok di sini jadi numpuk, karena itu ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kenapa kok diancam? Maka jawabannya tidak bisa tidak, karena ini loh. Kanjeng Nabi Muhammad ingin berquran. Nih, ingin berquran. Aku sudah jelaskan, berulang kali aku jelaskan supaya kamu paham. Al-Quran tidak ada gunanya kalau tidak ada manusia. Manusia juga tidak berguna kalau tidak berquran. Maka harus ada Al-Quran, harus ada manusia. Maka ketika manusia itu mau berquran, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Teritorial atau Al-Akhwan. Al-Akhwan ini loh. Ini Mekah, kawasan ini Mekah. Itu tidak dalam kekuasaan Kanjeng Nabi Muhammad bersama orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam. Itu dikuasai sepenuhnya oleh Arab-Arab jeleboh ini loh. Nah, sekarang kenapa mereka diancam? Karena mereka mau berquran, mau hidup dengan Quran. Karena apa diancam? Jawabannya karena mereka mau Iqra.
Iqra, berquranlah. Jadi iqra itu bisa diartikan bacalah kalau dia dari kata kerja, dari isim, dari fiil ya. Tapi kalau iqra itu kita pahami dari isim, maka dia dari kata benda, dari Quran, maka iqra itu berquran lah. Orang Jawa bilang ngurano, kon ngurano, hiduplah kamu dengan Quran. Kanjeng Nabi Muhammad mau iqra, Al-Qurannya sudah ada, manusianya sudah ada, dan akhirnya mereka mau berquran. Mereka butuh akhwan, butuh teritorial. Mana? Mekah. Masalahnya Mekah itu tidak dalam kekuasaan Arab ini. Maka ketika mereka mau berquran, mereka diancam untuk dihabisi. Jadi ketika ditanya kenapa mereka diancam, karena Kanjeng Nabi bersama pengikutnya mau iqra, mau hidup dalam Al-Quran, mau menggunakan dinullah itu menjadi tatanan kehidupan. Aku sudah berulang kali bilang, bagi orang-orang Arab itu nggak ada urusan mau Allah itu satu, Qul huwallahu ahad, mau dua, mau tiga, bagi mereka nggak ada urusan. Yang jadi masalah, kenapa mereka sulit atau tidak mau menerima Islam, efek dari Qul huwallahu ahad itu loh. Kalau soal Allahnya mau satu, mau dua, mau 1.000, 100 nggak ada masalah. Tapi kenapa mereka menolak tauhid Qul huwallahu ahad? Karena konsekuensi logis ketika orang sudah bersahadat, ya, Qul huwallahu ahad, Allahnya satu, maka dia akan hidup dalam satu aturan, yaitu aturan Allah. Orang berquran, iqra itu membangun tatanan kehidupan, peradaban kehidupan dengan aturan Allah yang disebut dinullah. Dinullah zaman Kanjeng Nabi Musa itu disebut Yahudi, zaman Kanjeng Nabi Isa disebut Nasrani. Kalau berubah dari Kristen itu kan cerita kemudian, itu sudah proses budaya itu. Kanjeng Nabi Muhammad disebut Islam, tatanan kehidupannya. Ya, makanya kan aku bilang dalam uraian yang dulu itu, semua nabi itu muslim, tunduk patuh. Tunduk patuh kepada siapa? Kepada aturan Allah. Tapi tidak semua nabi Islam. Islam itu setelah era Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ada muslim Yahudi, ada muslim Nasrani. Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama-sama dinullah. Kalau kita tarik ke belakang, dulu zaman Nabi Abraham, Bapak Ibrahim namanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Islam, tetapi Mila. Maka kita menyebutnya Milata Ibrahim. Nah, supaya jelas kamu. Itu semua, para nabi semua itu berjuang untuk tegaknya hukum Allah. Bukan orang-orang yang lain, bukan hukum produk manusia. Kan aku sudah bilang, sebetulnya manusia itu tidak boleh membuat hukum. Hukum itu hanya Allah yang boleh bikin. Karena kalau manusia itu bikin hukum, nanti dia bikin hukum itu yang menguntungkan dirinya, merugikan yang lain. Maka kalaupun manusia membuat hukum, maka dia harus bersumber dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Makanya aku itu ada pada posisi yang menerima Pancasila. Ini, catat. Aku pada posisi yang menerima Pancasila, karena Pancasila itu digodok dari sini. Karena nggak mungkin ini mau diterapkan, itu nggak mungkin tanpa, kan ini masih bahan baku. Kamu itu nggak mungkin makan kelapa, itu nggak mungkin. Kelapa itu masih bahan baku, perlu kamu kupas, perlu kamu hilangkan cangkangnya, perlu kamu parut, perlu kamu rebus sehingga sampai nanti keluar minyaknya, baru bisa kamu gunakan. Nah, ini kelapa, ini bahan baku, ini madah dalam istilahnya, madah bahan baku. Dalam konsep tata kelola kebangsaan kita, itu dulu para ulama merumuskan yang namanya Pancasila itu. Jadi Pancasila itu tidak lahir di ruang kosong. Makanya aku pada kelompok yang menerima Pancasila itu adalah hadiah terindah umat Islam untuk negeri ini. Kenapa lahir Pancasila? Karena negeri kita bukan negeri agama, tapi negeri orang yang punya agama. Kita punya saudara namanya Kristen, kita punya saudara namanya Hindu, kita punya saudara namanya Buddha.
Ya, ayo kita bareng-bareng bangun ya dalam persaudaraan sesama anak bangsa ya. Karena ada persaudaraan ikatannya akidah, ada ikatannya kebangsaan, atau ikatannya kemanusiaan. Kita tidak ketemu di akidah, memang pasti tidak ketemu, tapi kita ketemu sesama anak bangsa. Maka dibikinlah Pancasila itu. Itu ini ulama yang bikin. Lihat aja sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Ya, belum lagi nanti kalau kita buka Undang-Undang Dasar 45. Coba berapa indahnya. Jadi ulama-ulama kita dulu itu canggih-canggih karena politiknya juga politik berbangsa, bukan politik golongan. Ketika politik itu sudah masuk ke politik golongan, itu yang berbahaya, jadi carut-marut seperti sekarang ini. Dia tidak membela bangsanya tapi membela golongannya. Meskipun satu bangsa kalau tidak golongannya mau mampus ya dibiarin aja. Kalau dulu tokoh-tokoh panding pada kita tidak begitu. Dia politiknya politik kebangsaan, bagaimana bangsa kita bisa menjadi bangsa yang disegani di muka bumi ini. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa bicara dunia, enggak-enggaknya kita menjadi macan Asia. Itu loh. Ya. Kerangka berpikirnya di sana. Makanya pembukaan pertama Undang Dasar 45 itu ada kalimat atas berkat rahmat Allah. Coba. Begitu cara dulu ulama-ulama kita memproses lahirnya kebangsaan kita. Itu dalam rangka Iqra. Belandanya sudah suruh kita minggat, teritorialnya Al-Akhwannya sudah kita kuasai. Ya. Dan nanti ketika Kanjeng Nabi Muhammad membangun Yatsrib, itu jangan juga kamu pikir di situ hanya Islam semua, enggak juga. Nanti kita akan jelaskan tersendiri. Jadi insya Allah di seri 9 kita sudah berbicara tentang Mi'raj ya. Jadi esensi, aku ulangi, esensi dari Isra adalah penyelamatan dari ancaman. Ya, bukan wisata, bukan penghiburan. Bukan karena duka terus dikasih jalan-jalan hiburan, itu enggak. Ya. Dan Isra itu bisa kita mastery, kita bisa melakukan itu, bahkan kita harus melakukan itu, lihat kondisinya. Jadi kan begini, kalau hijrah ya, ini apanya? Hijrah itu nama gerakannya, berpindah dia, moving. Kalau Isra ini tekniknya, gitu loh, ya. Hijrah itu gerakannya apa? Hijrah, moving, dia bergerak, berpindah. Aku sudah jelaskan bahwa hijrah itu ada hijrah ruh, ada hijrah fisik ya. Yang ini fisik ya. Hijrah itu moving, bergerak. Ya. Terus tekniknya mana? Tekniknya itu Isra, berjalan malam. Movingnya itu malam. Malam bisa diartikan malam, bisa diartikan rahasia. Jadi kita juga bisa Isra. Ini tidak aneh-aneh gitu loh. Tidak dalam 24 jam bisa serot ke sana yang jauhnya sekian kilometer, bisa naik ke langit. Aduh. Ya harapanku semoga dongeng-dongeng itu sudahlah dilalui. Kita sekarang beranjak. Kalaupun masih ada saudara kita yang masih percaya terhadap dongeng-dongeng seperti itu, ya monggo lah kita maklumi ya. Karena kita tidak bisa memaksa orang naik sepeda roda 2 ketika dia masih berkemampuan bersepeda roda 3. Kita juga harus berbesar hati ya. Tapi setidaknya aku telah menjabarkan dalam 8 seri ini, nanti tutupnya di berapa seri tentang Mi'rajnya kita lihat aja nanti ya. Isra itu selesai dalam 8 seri. Artinya apa? Kita juga bisa Isra, bahkan bukan bisa. Kita wajib Isra kalau kita mendapatkan ancaman. Ya, ancaman sehingga kita tidak bisa Iqra. Itu loh. Jadi jangan dipahami seperti dongeng terus didekati teori fisika, kuantum, kecepatan cahaya. Jauh. Tidak begitu. Ya. Oke. Semoga kalian paham ya. Jadi Isra itu bisa kita mastery, bisa kita lakukan dan kita memang harus melakukan, lihat kondisinya. Seperti saudara kita yang semoga ada damai di sana. Di Uighur, di Rohingya, mereka yang di Rohingya Isra itu karena nggak bisa berquran di sana.
Diancam, dibunuh, dimati, rumahnya dibakar. Gitu juga pengadilan HAM kurang ajar. Nggak diurus. Siapa yang melakukan harusnya diminta bertanggung jawab. Tapi kemarin baru berapa hari Rusia masuk ke Ukraina sudah koar-koar dia ngomong-ngomong HAM. Nah, ketika Rohingya dan kekinian India umat Islam dibantai sedemikian rupa, kok jegidek, kok diem saja? Itu loh. Jadi badai fitnah ini terhadap kita itu kuat. Maka kita harus kuat menegakkan keimanan kita. Inad dina indallahi Islam. Itu yang aku maksud. Jadi Islam itu nggak aneh-aneh, itu bisa dimasteri. Dan kita pun lihat kondisinya, kita satu saat Isra. Kalau memang kondisinya menuntut begitu. Ya. Ini negara kita ini kita doakan semoga aman sehingga kita tidak perlu Isra, tetap kita bisa berquran, gitu loh, ya. Maka kita harus berdoa, karena nanti di sini anak cucu kita itu lahir, hidup dan mati termasuk kita. Semoga negeri kita ini selalu dalam perlindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kita bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita yang lain, dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen. Ayo kita bergandengan tangan ketika berbicara konsep negara. Ayo, ini negara kita, supaya kita sebagai bangsa disegani, jangan ada orang bisa ganggu negara kita. Ya, nah, nanti masalah akidahnya ya sudah sendiri-sendiri saling menghormati, gitu ya. Nah, kita ikro, gitu loh. Kalau di sini sudah nggak bisa ikro, ya kamu Isra, karena teknik Isra itu diperlukan. Kenapa? Hijrah. Jadi hijrah itu gerakannya, Isra itu tekniknya. Dan kita bisa bahkan harus melakukan ketika kondisi menuntut seperti itu. Oke, sudah selesai. Jadi di seri ke-8 tinggal besok aku menjelaskan tentang Mi'raj. Ya. Jadi esensinya adalah penyelamatan dari ancaman. Itu esensi dari Isra. Sebelum aku tutup, ini sudah masuk asar ya. Harus sholat asar aku. Nanti di kolom komentar ya, tolong kasih aku satu dalil di mana Kanjeng Nabi melakukan Mi'raj. Al-Quran ya, bukan yang hadis ya. Tapi kalau hadis boleh lah. Tapi yang utama aku minta, ada nggak dalil Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi Mi'raj. Kalau Isra kan sudah selesai ya di surat Al-Isra itu. Sekarang kita bicara Mi'raj. Sebetulnya yang aku minta Al-Quran. Ya. Paling-paling kamu nanti larinya ke surat An-Najm. Ya. Kalau nggak ada di Al-Quran, ditambah hadis juga boleh gitu. Oke, sampai sekian dulu diskusi kita. Semoga diskusi ini mencerahkan. Dan sekali lagi aku ingatkan, tolong bagikan linknya, bagikan. Jangan diunduh, tak keplak dasmu nek diunduh. Bagikan linknya ya, ke grup-grup channel dakwahmu, bisa WA, bisa apa gitu, supaya pemikiran ini bisa terdistribusikan ya. Perkara mereka menolak atau menerima itu urusan 21, yang penting sampaikan ya. Sampaikan, itu tugas kita. Dan semoga peran sertamu itu dicatat Allah sebagai catatan langit aman soleh, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam dakwah. Semoga dengan demikian harapan kita, orang Islam itu tidak kuper terbelenggu oleh dongeng-dongeng tentang Isra dan Mi'raj ya. Oke, sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Pesanku, ayo kita sholat asar berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin.